Seperti tak ada henti-hentinya, Pondok Pesantren Al Zaitun memantik kontroversi yang lagi-lagi menggegerkan. Kontroversi kali ini mencuat ketika Ponpes pimpinan Panji Gumilang itu membuat gelaran peringatan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah pada 19 Juli lalu. Sepintas, acara tersebut terlihat biasa saja, namun rupanya ada yang berbeda dari peringatan tersebut jika dibandingkan dengan peringatan-peringatan Tahun Baru Islam yang lainnya. Dari video yang diunggah oleh akun YouTube Al Zaitun Official, tampak sejumlah tamu yang menjadi sorotan, termasuk aktivis pro-Israel. Iya, Monique Richgers, yang diketahui merupakan aktivis pro-Israel, hadir dan turut menyampaikan pidato sambutan. Damai dimulai dari Al Zaitun untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih damai. Dan saya bersyukur ada seorang pemimpin pesantren yang visioner, yang kapasitasnya bukan hanya sebagai pendidik tetapi sebagai negarawan. Karena seorang negarawan itu punya visi ke depan dan punya berdiri di atas golongan dan kelompok. Dan kita di Indonesia butuh orang seperti Syekh Panji Gumilang. Visi tentang edukasi, mengubah pola pikir sejak dini yang dilakukan Al Zaitun itu betul-betul nyata dan berbuah. Indonesia 2045. Semuanya saya berharap akan ada presiden dari sini. Para santri maju terus. Kalian akan menjadi pemimpin. Pidato lantangnya yang menyanjung dan membela Al Zaitun serta Panji Gumilang sontak memantik kontroversi di tengah masyarakat. Ditambah lagi, perkataannya yang menyebut Panji Gumilang sebagai sosok penting yang mendukung dibukanya hubungan diplomatik Indonesia dengan negara Israel. Dan saya menemukan di sini ada ajaran untuk menghapus diskriminasi. Saya menemukan monumen yang tulisannya adalah tentang toleransi dan perdamaian. Dan saya bersyukur untuk hal ini. Dan saya sebagai umat non-muslim, saya betapa bangga. Karena yang berbicara untuk membuka hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia, datangnya bukan dari kami. Suara itu justru muncul dari tempat ini. Bisa dibayangkan. Luar biasanya, Syekh Panji Gumilang sudah bersuara. Kontroversi yang seolah meruntuhkan Al Zaitun belakangan ini rupanya tak membuat Al Zaitun serta Panji Gumilang hilang dukungan. Yang datang pada momen Tahun Baru Islam kali ini justru terang-terangan memuji dan membela, tak terkecuali akademisi yang juga pengamat militer, Koni Rahakundini. Ia pun menyatakan dukungannya untuk Al Zaitun telah mendapat restu tokoh-tokoh penting. Saya bersama tim dari Jakarta dan dari Pekalongan yang hadir kemarin di galangan kapal atas perintah dan restu Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI. Demikian berbesar hati melihat kembali adanya neoplatonik dari masyarakat Islam kembali lahir di bumi Indonesia, di debur ombak pantai Indramayu, di tengah rindang kebun sayur dan peternakan damai Al Zaitun. Pasar pembuatan kapal global bernilai sekitar 120,6 miliar dan akan menjadi 175 miliar dolar pada tahun 2025. Menurut saya, Al Zaitun hadir dengan langkah kecil tetapi pasti dan mampu mewujudkan Indonesia Raya dengan kekuatan sebagaimana Jepang, Cina, Italia, Rusia, dan seterusnya. Apa yang membuat Koni datang membanggakan Al Zaitun dan Panji Gumilang? Apa yang saya ingin lihat adalah tadi, ternyata betul beliau sedang membuat kapal dan itu sangat serius, galangannya juga sangat serius. Saya tuh melihat kapal itu bukan cuma satu, tetapi dua. Yang satu panjangnya masih sekitar 30-an sekian, yang kedua sudah hampir 60, 58 ya kalau nggak salah. Menurut saya ini adalah potensi yang harus dibangun oleh bangsa ini kalau betul membangun sebuah kekuatan maritim. Dan kenapa saya apresiasi Al Zaitun? Karena menurut saya sebagai lembaga institusi pendidikan ini mesti diapresiasi. Why? Saya tanya sama Pak Panji, Pak, ini yang bikin kapal ini siapa yang desain? Yang bikin semua sampai merakit dan lain-lain. Semua murni Al Zaitun. Dan diterangkan oleh beliau dengan sangat detail. Kami ada semua videonya gitu ya.
bagaimana itu kapal mulai kecil sekali jadi sampan, jadi terusnya agak kecil, agak besar, hingga jadi kapal beneran 2 ini yang kemudian akan disusul kapal ketiga. Jadi latar belakang saya adalah bagaimana shipyard yang yang integrated itu diwujudkan, dan sekali lagi membuktikan Al Zaitun bukan negara dalam negara karena dan Lanal diizinkan masuk, Kapolres diizinkan masuk gitu. Jadi kita masuk bersama-sama. Lantas bagaimana Majelis Ulama Indonesia MUI melihat gelaran yang dibuat Al Zaitun itu? Panji Gumilang memainkan strategi. Maka dalam perayaan Asyura hari ini dia undang seluruh tokoh-tokoh itu. Jadi bagi kami ya itu bagian dari strategi dialah untuk meraih simpati dukungan yang sebanyak-banyaknya itu. Ada pihak lain yang dipintakan oleh klien kami untuk digugat ya. Dan hari ini sedang proses ya, itu inisialnya RK. Berbicara untuk membuka hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia, datangnya bukan dari kami. Suara itu justru muncul dari tempat ini. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang kembali menjadi sorotan. Satu persatu serangan balasan ke pihak yang dianggap lawan dilancarkan oleh Panji Gumilang melalui gugatan perdata. Kali ini, gugatan dilayangkan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Panji Gumilang menggugat Ridwan Kamil karena dinilai pernah memberikan pernyataan yang dianggap menggiring orang lain untuk berpikir negatif terhadap Ponpes Al Zaitun serta Panji Gumilang. Ada pihak lain yang dipintakan oleh klien kami untuk digugat ya, dan hari ini sedang proses ya, itu inisialnya RK, ya. Nanti mungkin karena kami belum selesai dalam proses, belum bisa kami sampaikan secara lugas di sini. Lantas apa tanggapan Ridwan Kamil atas gugatan hukum Panji Gumilang itu? Dan inilah jawaban orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat ini. Semua urusan ada konsekuensi hukum, yang penting kita selalu berdasar pada asas dan aspek hukum. Sudah sering saya seperti itu. Seperti juga Pak Mahfud MD, kita jalani aja proses ini, karena kepentingan masyarakat jauh lebih penting daripada kepentingan seorang atau golongan. Sejak bergulirnya polemik panas Pondok Pesantren Al Zaitun, Ridwan Kamil tak tinggal diam. Ia terus berupaya menuntaskan polemik ponpes yang ada di wilayahnya itu. Ia membentuk tim investigasi yang terdiri dari pemerintah, Majelis Ulama Indonesia MUI, serta alim ulama. Tim investigasi bentukan Ridwan Kamil itu juga pernah memanggil Panji Gumilang guna klarifikasi atas kontroversi Al Zaitun. Kini Ridwan Kamil digugat Panji Gumilang. Pemprov Jawa Barat pun turut menyiapkan upaya hukum untuk menghadapi gugatan pentolan Al Zaitun itu. Nah, ketika gugatan terhadap gubernur, artinya ini kelembagaan, bukan pribadi RK. Nah, ketika bicara kelembagaan, artinya pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di kami juga kan ada Biro Hukum, tentu kami tidak lepas dengan konsultasi koordinasi. Bagaimana beracara kalau memang ke depan harus ada urusan hukum. Tapi poin pentingnya adalah Pak Gubernur sudah menanggapi dan sudah menyatakan tahu itu, kemudian nggak ada masalah karena ini negara hukum. Artinya beliau patuh hukum, taat hukum, dan siap mengikuti proses itu. Kalau memang jadi gugatan, boleh jadi besok lusa dicabut lagi, kan kita nggak paham. Tapi poin pentingnya adalah kita siap menghadapi gugatan itu. Dan yang kita tunggu adalah substansi materi apa yang digugat itu. Pokoknya kita ingin melayani lah semuanya, walaupun ini kesannya melawan, tapi ya kita layani itu kan baik gitu ya. Tapi poin pentingnya yang perlu kita catat bersama adalah
Pak Gubernur sebagai kepala daerah itu sudah berbuat untuk negara ini, di mana keresahan-keresahan ini direspon dengan baik. Bukan kali ini saja, Panji Gumilang mengambil langkah hukum terhadap pihak yang dinilai menyudutkannya. Pada awal bulan Juli, Panji Gumilang menggugat Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, MUI, Anwar Abbas, dan sekaligus MUI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Panji Gumilang merasa dirinya mengalami kerugian imaterial yang sangat besar, sehingga melayangkan gugatan bernilai fantastis, yakni 1 triliun rupiah. Sidang perdana Panji Gumilang melawan MUI ini telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 Juli. Ternyata tadi sidang diskor, ya. Saya tidak tahu alasan kenapa diskor, tapi setelah saya datang, kemudian skor dicabut, ya. Nah, setelah itu saya diberi kesempatan berbicara. Saya hanya menyatakan bahwasanya ya saya ini adalah seorang yang Pancasilais, ya. Dan saya yakin serta percaya bila falsafah bangsa kita dengan Pancasila ini sudah diputar-putik, maka persatuan dan kesatuan di negeri ini akan mulai terusik dan akan terancam. Dan saya takut sekali negeri yang saya cinta ini, yang namanya NKRI ini, bubar gara-gara ada pihak-pihak tertentu yang ingin bermain-main dan memainkan Pancasila. Nah, oleh karena itu kata Tuan Hakim tadi, karena wakil dari MUI belum hadir, maka sidang ditunda tanggal 2 Agustus. Insya Allah saya datang lagi. Sebelumnya, Panji Gumilang juga sempat membuat geger dengan menggugat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Gugatan itu angkanya lebih fantastis, yaitu 5 triliun rupiah. Namun akhirnya gugatan terhadap Mahfud MD itu dicabut. Yang terkini bahwa berkait dengan gugatan dari klien kami kepada Pak Prof. Mahfud MD, ini sebetulnya kemarin itu ada miskomunikasi sedikit di antara kami dan tim kami, ya. Sebetulnya untuk gugatan ini seharusnya belum masuk dulu didaftarkan ke pengadilan, namun karena itu sudah masuk ke ECO, ternyata itu sudah terupload dan seterusnya, kemudian terpublish lah ke masyarakat. Nah, sebetulnya kami sudah menyampaikan bahwa berkait dengan urusan ke Pak Mahfud MD ini kita tunda dulu. Kami bahwa gugatan yang didaftarkan kemarin itu diminta untuk dicabut dulu, tidak dilanjutkan. Dugaan penyalahgunaan aliran transaksi keuangan di Ponpes Al Zaitun oleh Saudara Peggy. Karena yang berbicara untuk membuka hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia, datangnya bukan dari kami. Suara itu justru muncul dari tempat ini. Proses hukum kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang masih bergulir. Bayang-bayang pidana atas deret dugaan pelanggaran hukum ada di depan Panji Gumilang. Kasus dugaan penistaan agama yang dihadapinya telah masuk tahap penyidikan Bareskrim Mabes Polri. Selain itu, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri juga mengungkap dugaan kejahatan lain yang diduga menyeret nama Panji Gumilang, yaitu indikasi tindak pidana pencucian uang, TPPU, hingga penggelapan dana. Disinyalir, pengelolaan dana bantuan operasional sekolah BOS dan dana zakat di Ponpes Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang ada yang tak beres.
dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang oleh pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Saudara PG. Untuk perkembangan kegiatan penyelidikan Saudara PG dari Direktorat Tindak Pidana Eksus telah melakukan beberapa langkah. Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri terus melakukan koordinasi dan analisa mendalam dengan tim analisis dari PPATK dan ahli TPPU terhadap dugaan penyalahgunaan aliran transaksi keuangan di Ponpes Al Zaitun oleh Saudara PG. Dari hasil koordinasi dan analisa transaksi tersebut didapat dugaan penyalahgunaan yang berindikasi tindak pidana terkait yayasan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana korupsi dana BOS, hingga tindak pidana terkait penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat oleh Saudara PG. Selanjutnya juga telah melakukan interview terhadap 3 orang saksi yang mengetahui proses penyaluran dana-dana tersebut. Temuan polisi ini rupanya juga memperkuat hasil investigasi yang pernah dilakukan tim Majelis Ulama Indonesia MUI pada tahun 2002 silam, terkhusus menyangkut masalah aset dan keuangan Al Zaitun yang ditengarai bermasalah. Kalau yang disasar itu NII ya, kayak saya kira sampai apapun susah lah untuk membuktikan bahwa itu gerakan NII yang dilarang atau apalagi makar gitu ya. Kemudian membuktikan bahwa FAI dulu dilakukan oleh Bapak Al Zaitun itu akan sulit lah gitu. Tapi kalau untuk yang TPPU, ya, yang baru kemarin Menko Polhukam juga yang TPPU itu menurut saya itu sangat telak sekali. Itu tidak akan mungkin seorang Panji Gumilang itu mengelak ya. Buktinya kalau itu saja itu sudah bisa dijerat dengan TPPU, karena di dalam TPPU itu bunyinya dalilnya sangat kuat sekali. Untuk menyidik ini tidak perlu pidananya itu dibuktikan lebih dulu. Riuh soal dugaan tindak pidana pencucian uang yang disertai pemblokiran rekening telah ditanggapi oleh Panji Gumilang. Ia seperti tak merasa bersalah, justru nada kalimatnya meninggi. Panji Gumilang meradang. Lah ini dana pendidikan, bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? APBN juga nggak masuk kecuali BOS. Terlalu kecil kalau mengkorupsi dana BOS. 2,5% saja dari anggaran. Nah, kok dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan mas, jangan dikuyo-kuyo mas. Kualat nanti. Dulur tua ini malati. Saudara tua ini malati kalau dikuyo-kuyo. Nah, saya kan lebih tua dari yang mengumumkan itu. Oh sekian, kaget saya itu, kok ratus-ratus ya? Rekening saya itu kok ratus-ratus, padahal satu pun saya nggak memegang rekening. Apalagi itu yang namanya klik terus keluar uang itu apa itu? ATM, sampai nggak kenal namanya juga. Bukan hanya kasus dugaan pidana yang membayangi Panji Gumilang, gurita bisnis Panji Gumilang juga dibidik dan terancam melayang. Satu persatu usaha bisnis milik Al Zaitun di wilayah Indramayu, Jawa Barat disegel pemerintah kabupaten setempat. Mulai dari bisnis galangan kapal besar hingga penggergajian kayu. Kalau untuk yang galangan kapal udah dari bulan Oktober 2022 sebelum ada rame-ramenya masalah Al Zaitun ya. Terus udah gitu setelah ini kita lihat loh kok kemarin ini ada yang masuk dari sebelahnya. Terus kita cek juga ternyata di penggergajian ini masuk dari situ. Pas kita cek dalam izin berusahanya mikro 50 juta. Jadi akhirnya kita tutup kembali bahwa tidak sesuai dengan peruntukannya lah seperti itu. Berarti ada berapa jumlah Bu aset yang untuk saat ini sih baru 2 itu ya. 2 aja. Yang tidak berizin itu ya? Ya tidak berizin. Yang lain-lainnya? Yang belum lengkap perizinannya seperti itu. Untuk pengawasan sendiri gimana Bu? Untuk pengawasan sih untuk di kecamatan kita semuanya melibatkan ya. Tapi kemarin sempat kita ya ibarat kata kecolongan lah seperti itu. Kita tutup depannya ternyata ada yang melalui samping. Akan sampai kapan kontroversi Al Zaitun berakhir? Kontroversi yang hanya membuat panjang polemik Al Zaitun
dan membuat nasib tak pasti bagi pondok pesantren yang semestinya hanya menjadi tempat menimba ilmu ribuan santri.